Jenisnya akhlak ada tiga. Ada namanya khair, ada namanya ma'ruf, ada namanya adab. Kalau khair itu nilai-nilai akhlak yang sifatnya universal, yang sumbernya dari wahyu. Universal itu ya kayak tadi jujur, itu kan universal. Islam nggak Islam juga harus jujur. Amanah itu universal. Menghargai itu universal. Menghormati orang lain itu universal. Tapi ada juga yang sifatnya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu nilai moral yang sifatnya kontekstual. Makanya dalam agama disebut amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu berarti perilaku akhlak yang kontekstual sesuai dengan kondisi. Kenapa yang disuruh perintah amar ma'ruf? Karena yang khair itu sudah tegas, benar salahnya nggak perlu dibahas. Yang harus diperintahkan, diingatkan terus-menerus itu yang ma'ruf, yang sesuai kondisi, sesuai ajaran Islam, sesuai budaya, sesuai kondisi masyarakat. Jadi kalau ada bilang amar ma'ruf nahi mungkar, itu berarti perintahkan kebaikan yang sifatnya ma'ruf, yang sifatnya kontekstual. Bukan kebaikan-kebaikan yang sudah jelas universal, dan juga bukan kebaikan-kebaikan dogmatis yang diperselisihkan. Jadi amar ma'ruf itu sumbernya budaya. Yang baik menurut orang Islam Indonesia kayak gimana sih? Itu amar kan, perintahkan. Yang baik menurut Jogja gimana sih? Itu amar ma'ruf secara bahasa. Dan jenis yang ketiga, kalau ini bukan lagi etika tapi sudah etiket, namanya adab. Kalau adab itu perilaku moralitas individual, fisikal. Jadi fisik. Jadi menghormati orang tua itu khair. Kemudian menghargai orang tua yang sudah pikun, yang sudah itu ma'ruf sesuai kondisi. Misalnya kalau di Jogja itu orang tua masih kerja juga tidak apa-apa, itu masih termasuk konteks menghormati, menghargai. Kan banyak orang sudah tua, sudah ibu-ibu sepuh-sepuh itu masih kerja di pasar. Kalau di luar sudah nggak boleh, sudah keluar dari range-nya untuk produktif umur, dia harus cuma dilayani, nggak boleh kerja lagi, sudah harus pensiun. Tapi kalau di Jawa nggak apa-apa disuruh kerja. Wong memang di sini masih jenis ma'ruf yang kayak gitu. Zaman saya dulu S1 di Kerapia, kalau subuh itu mesti papasan sama nenek-nenek yang jalan dari Bantul sampai Beringharjo tiap hari, sambil bawa semacam bangkelan dagangan, entah isinya apa, dan saya itu pasti itu. Kalau zaman saya Ramadan, kalau cari sahur keluar mesti ketemu simbah-simbah ini. Dan bagi orang Jawa ya etis-etis saja, itu masih ma'ruf. Yang tidak ma'ruf itu mungkin yang sudah agak sadis, misalnya pada orang tuanya, atau tega pada orang tuanya, dan seterusnya. Nah, itu ma'ruf. Kalau adab itu sudah perilaku fisik, etika individual. Jadi menghargai cium tangan itu ada. Kalau jalan menunduk itu ada. Itu etika individual. 4 kekuatan akhlak, saya nggak perlu jelaskan satu-satu ya, karena biasa lah ini, kamu sudah sering ketemu. Ada nafsu, tak loncati sampai di sini aja. Nafsu ini yang penting. Nanti kamu belajar sendiri, balik sendiri. Jadi tak tambah satu di sini. Jadi akhlakul karimah, kalau di Ghazali itu gabungan antara hikmah, syaja'ah, afwah, dan adil. Hikmah itu adalah apa? Kuwatul hikmah, akal yang plus adil plus ghadab plus syahwah, tapi semuanya yang terukur. Di dalam diri manusia ada kuwah ghadab, kuwah syahwah, kuwah hikmah, dan kuwah adil.
kombinasi empat ini nanti melahirkan namanya akhlakul karimah. Jadi kuwatul ghadab itu nafsu, ambisi, keinginan, cita-cita, itu kuwatul ghadab, kemarahan, bahasa literalnya. Orang punya daya ini nggak apa-apa, cuma kemarahan harus diimbangi dengan adil. Ketika kemarahan diimbangi dengan adil, itu nanti melahirkan syaja'ah, keberanian, semangat. Nah, kebalikannya, kalau ghadab nafsu amarah ini tidak ada adilnya, yang lahir bukan syaja'ah tapi tahawwar. Tahawwar itu kecerobohan, terburu nafsu, obsesi yang tidak terkontrol. Ketika tidak ada adil, semuanya harus diimbangi oleh adil. Syahwat juga begitu. Syahwat makan, nafsu pada lawan jenis, nafsu pada apapun, kalau itu diimbangi dengan adil, maka hasilnya afwa. Afwa itu permaafan, maksudnya bisa ditoleransi, tidak apa-apa. Makan itu kalau adil, ya sesuai porsinya, itu afwa, bisa dimaafkan, nggak apa-apa. Tapi begitu kehilangan adil, hasilnya tamak. Tamak itu nggak ngerti porsi dan proporsinya, pokoknya cari sebanyak-banyaknya. Makan harusnya 1 piring, mumpung gratis kamu ngambil 3 piring. Itu namanya kan tamak. Apa? Syahwah yang minus adil. Ya. Makanya nikah banyak itu kan kalau dalam agama boleh asal adil kan. Maksudnya apa? Adil ini daya penyeimbang. Begitu kehilangan adil, tidak akan ada afwa, hasilnya tamak. Jadi nikah banyak yang tidak adil itu namanya tamak, secara etika, secara moral ya. Dan yang terakhir, syaja'ah, afwah dan adil, dia akan sempurna kalau ada hikmah. Hikmah itu pengetahuan seseorang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pas dan mana yang tidak pas. Itu namanya hikmah. Seperti yang kita kaji hari ini namanya filsafat, yang disebut hikmah. Yang kalau katanya Nabi, al-hikmah itu dolatul mu'min. Hikmah itu barang ilangnya seorang mukmin. Dimanapun ada hikmah, ambil, wong itu milik kita yang kemarin hilang. Jadi apa hikmah itu dari barat, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha. Kalau kamu ketemu hikmah di sana, jangan malu-malu untuk diambil. Oh iya ya, ini penting, ini bagus, ini islami, ini sesuai dengan kita. Diambil aja. Itu berarti namanya hikmah. Itu barang hilang kita. Ini jadi moto di Universitas Aligarh India. Itu nanti di gerbangnya depan ada tulisan besar sekali, Al-Hikmatu Dholatul Mu'min. Aligarh itu kalau di buku tulisannya Aligarh, ya, Aligarh India. Itu di sana ada tulisan itu. Jadi belajar filsafat tidak apa-apa. Apakah kafir apa enggak filsafat? Kalau filsafat itu hikmah sebenarnya sangat islami dan diperintahkan oleh Nabi untuk ngambil. Karena al-hikmah itu dholatul mu'min, barang hilangnya kita seorang mukmin. Ini yang paling terkenal dari Ghazali, kategori nafsu. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Silahkan kamu identifikasi nafsumu. Nafs berarti kondisi jiwamu. Kalau jiwamu itu tenang, tentram, melakukan perbuatan enjoy luar biasa. Ada yang nelpon nggak ada namanya, ya tak tolak terus baik. Kalau ada namanya tak terima. Apalagi sedang ngomong gini ya, biar aja. Kayak laki-laki nunggu panggilan. Oke, jadi nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang, yang melakukan kebaikan itu enjoy aja. Gak usah dipikir, gak usah yang keluar otomatis kebaikan. Berarti nafsu mutmainnah. Ada nafsu level kedua, nafsu lawamah. Kalau nafsu lawamah ini debat terus dalam dirimu. Mau yang baik apa yang buruk ya, enaknya
Janjinya aku pengen nyontek waktu ujian ini. Kalau nggak nyontek jelek, tapi kok nyontek itu nggak boleh dalam agama. Ya gimana ya? Kalau sering kamu kayak gini, berarti level nafasmu ada nafas lawam. Dan yang terakhir, kebalikannya mutmainnah, namanya nafsu amarah. Nafsu yang, kalau yang di mutmainnah itu lancar sekali melakukan yang baik, kebalikannya di nafsu amarah itu kamu lancar sekali melakukan yang jelek-jelek. Enak aja melakukan yang jelek-jelek. Kalau nafas mutmainnah itu begitu buka internet ada gambar saru-saru, astagfirullah, langsung ditutup. Itu nafas mutmainnah. Tapi nafas lawamah itu ada gambar, ini gambar ini ditutup nggak ya? Kok emang ya mau ditutup? Tapi kalau nggak ditutup gimana? Nah itu namanya nafas lawamah. Kalau nafsu amarah itu berarti ada gambar, ini gambar harus segera di-download itu. Nah itu namanya nafsu amarah. Terus gampang-gampang ini lah kalau kamu susah membedakan. Jadi kalau cepat-cepat ditutup berarti kamu masih mutmainnah. Kalau masih mikirnya panjang sekali sambil dilirik-lirik ini ditutup apa enggak ya, ditutup apa enggak, itu masih lawamah. Tapi kalau kamu, oh ini harus di-download, yang lain ada nggak, linknya kamu kejar terus, ya itu namanya nafsu amarah. Cirinya gitu, biar cepat. Kalau ini standar lah, kamu pasti ngerti, namanya tazkiyatun nafs, pembersihan diri lewat latihan, jihadun nafs, dan seterusnya. Next time kalau ada sesi tasawuf, kita perpanjang ini. Jadi intinya tazkiyatun nafs itu tirakat. Kalau dalam bahasa Jawa, membersihkan diri itu perlu latihan. Tirakat itu kamu melatih dirimu. Meskipun uangmu banyak, kamu melatih dirimu seolah-olah kamu gak punya uang jadi ngirit. Meskipun kamu boleh tidak sholat malam, tapi kamu latih dirimu untuk rajin sholat malam. Meskipun kamu boleh tidak sedekah, tapi kamu latih dirimu untuk tidak terikat oleh dunia, dan kamu coba sedekah, itu namanya tirakat. Beli mobil bisa kok saya, misalnya, tapi menurut saya tirakat dulu lah, nggak usah kesusu, nggak terlalu urgent. Itu kalau dalam bahasa Jawa namanya tirakat. Yang kayak gini ini kalau bagi orang Jawa akhirnya adalah kemuliaan. Kenapa? Kamu akan merasakan sangat banyak hasilnya dengan tirakat, latihan. Karena secara logika hanya orang yang puasa yang menikmati indahnya berbuka. Yang tidak pernah puasa enggak. Hanya orang yang puasa yang merasakan enaknya buka puasa. Tapi yang sejak pagi makan tidak puasa, nggak ada enaknya makan maghrib itu. Tapi begitu kamu puasa, makan malam maghrib terasa luar biasa. Itu logikanya tirakat. Jadi nggak apa-apa sekarang nggak punya pacar dulu, nggak apa-apa sekarang nggak ini dulu, nggak itu dulu, nggak punya laptop dulu, nggak punya iPad dulu, nggak apa-apa, nggak punya ini dulu, nggak apa-apa, nggak penting. Tirakat dulu sementara, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau ditanya orang, kok kamu nggak beli iPad? Tirakat. Kamu kok berhari-hari makannya di angkringan terus? Tirakat. Ya memang orang duit-duit. Oke. Yakin dengan pertolongan Allah, tazkiyatun nafs. Kalau agak berat, cari pendamping orang-orang yang soleh. Ya meskipun kayak siapa? Sekarang kemarin di TV itu Sujiwatojo itu, saya anti dengan orang yang soleh. Saya tidak suka orang yang soleh, karena saya sukanya orang yang solihah. Ya karena ya kan cowok masa seneng orang yang soleh, kita harus suka sama yang solihah. Itu kan sama dengan di Facebook ada yang bilang menikahi perempuan satu kampung itu haram. Jangan mikirin nesu itu. Saya ada dosen yang nggak boleh kayak gitu ngomong. Hukum juga enggak, memang haram nikah orang satu kampung. Wong nikah itu kan paling banyak 4. Kalau nikahnya orang sekampung ya mesti haram. Jadi dolanane ngono kuwi. Oke, yang terakhir di antara cara membersihkan jiwa, menghadiri majelis ilmu. Ya ngaji-ngaji kayak gini lah termasuk majelis ilmu. Itu kan lumayan kan dapat pencerahan dikit-dikit. Orang kata kalau keluar ya balik kaya asale. Ya usah apa-apa, tapi kan ada upaya membersihkan jiwa. Oke,
akal fungsinya apa? Kalau di Ghazali akal fungsinya mudabbir. Kalau di kimia bisa ada akal itu wazir, dia menteri, dia gubernur yang mengawasi nafsu. Nafsu itu prajurit, tugasnya itu. Cuma untuk level yang lebih tinggi, kalau prajuritnya sudah patuh, akal sudah nggak penting lagi. Karena yang alat lebih tinggi dari akal namanya kolbu. Tapi akal berguna untuk menyetir prajuritmu yang namanya nafsu. Dengan akal lebih mudah kamu nyetir prajurit. Nggak boleh makan berlebihan loh. Itu kan pakai akal. Oh ya ya, secara kesehatan itu nggak bagus, bisa malah merusak, bisa. Jangan kawin dulu, jangan melakukan seks bebas. Itu kan pakai akal bisa lebih mudah mengontrol yang gini-gini. Maka akal dialah wazir, dia mudabbir, pengawas. Meskipun akal tidak segalanya, karena akal di level lebih tinggi masuk ke subjektivitas dan masuk ke kebenaran yang semu. Karena akal juga ketika masuk ke dunia spiritual juga dia terbatas. Karena akal itu bisa paham dunia fisik, tapi begitu masuk metafisik dia tidak akan tahu. Filsafat itu kalau metafisik kan akalnya namanya spekulasi, dia tidak bisa masuk. Maka katanya Ghazali, akal penting, tapi di terminal tertentu akal tidak berdaya, maka harus ditinggal pakai hati. Karena justru nyawanya etika tidak di akal, adanya di hati nurani. Oke, terakhir, manifestasinya kalau di Ghazali itu sebenarnya ngutip dari Junaid Ghazali bahwa seorang yang etis, ethical dimension, jadi sufism etiknya Ghazali itu dirumuskan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau di Ghazali. Jadi etika religiusnya puncaknya yang pertama, seseorang disebut etis, bermoral kalau dia murah hati seperti Ibrahim. Ibrahim itu kan terkenal murah hati, orang pemurah sekali, bahkan anaknya aja diminta Allah dikasihkan, meskipun dia sebenarnya sangat sayang pada anaknya karena lama nggak punya anak. Atau dan yang kedua punya sifat ridho seperti Ismail. Jadi Ismail itu meskipun bapaknya bilang, "Le, kamu tak sembelih ya, ini perintahnya Allah, tidak apa-apa kalau yang perintahnya Allah, sembelih aja," kayak gitu. Seandainya tak bayangin saya nanti malam mimpi terus ketemu Yasir, "Sir, tadi malam aku dapat wahyu, kamu harus tak antemi sekarang," misalnya. Yasir kan gak terima, karena memang Yasir secara moral masih di bawah Nabi Ismail. Berarti di atas Yakub, Pak. Iya, kalau suara moko. Oke. Yang ketiga sabar kayak Nabi Yakub. Nabi Yakub itu puluhan tahun dikasih musibah sakit, tapi dia tetap sabar, nggak pernah komplain, nggak pernah protes. Baunya sampai luar biasa, sampai dia diusir oleh orang di kampungnya karena sakitnya tadi, dan dia tetap sabar. Satu-satunya orang yang tahan istrinya, meskipun terakhir-terakhir istrinya mengeluh. Begitu mengeluh, Yakub agak jengkel bilang, "Nanti kalau aku sembuh kamu tak pukul 100 kali," katanya. Tapi terus berdoa, terus sembuh. Begitu sembuh, Yakub bingung, "Wah, sudah kadung janji tak pukul 100 kali, gimana ini?" Akhirnya nyari sapu sodo itu yang jumlahnya 100, terus dipukul sekali, nah, sudah 100. Nah, itu iya, jadi triknya begitu. Karena ya istrinya satu-satunya yang setia, karena semua penduduk desa sudah mengusir dia. Dan yang keempat, mampu berkomunikasi, komunikatif, diajak ngomong enak, menyenangkan. Itu seorang yang etis, bermoral menurut Ghazali. Contohnya Nabi Zakaria. Bahkan Nabi Zakaria itu bisa berkomunikasi meskipun hanya pakai simbol, pakai isyarat. Dalam Al-Quran kan ada itu kan, "Zakaria, kamu tak kasih anak, ketika dia usianya ratusan tahun, kamu nanti akan punya anak." Zakaria bingung, "Loh, saya sudah tua ya, apa bisa punya anak?" "Bisa, tenang aja lah." Tandanya apa kalau kamu nggak akan bisa ngomong? Beberapa hari nanti kamu nggak bisa ngomong, dan ngomongnya cuma pakai simbol. Itu Nabi Zakaria. Dia punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau dalam Kristen namanya dikenal sebagai Yohanes Sang Pembaptis. Itu Nabi Yahya sebenarnya. Dan keistimewaan moralnya Yahya adalah dia
uzlah dari dunia ramai, tidak terikat oleh dunia. Kalau dia mau, dia bisa dapat banyak sekali anugerah karena dekat dengan raja saat itu. Tapi karena rajanya dianggap mungkar karena menikahi anak tirinya sendiri, Yahya melawan, menentang rajanya, kemudian tidak dituruti, terus uzlah. Meskipun resikonya dia dikejar-kejar dan akhirnya terbunuh. Dan selanjutnya bapaknya juga Zakaria dikejar-kejar dan akhirnya terbunuh juga. Itu Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria memang terbunuh, jadi waktu dikejar-kejar dia masuk ke dalam pohon, tapi ketahuan terus pohonnya ditebang, jadi tubuhnya terbelah dua di dalam pohon. Itu Nabi Zakaria. Kemudian cirinya juga Musa. Musa berarti dia tidak pamer kemewahan. Musa itu kan meskipun dia anak angkatnya Raja Fir'aun, tapi dia selalu sederhana, kemana-mana pakai baju wol. Itu cirinya Musa. Kalau Musa orangnya tinggi, besar, hitam, agak keriting. Kalau gambarannya menurut hadis agak tinggi, besar, dari pinter, gulat. Beda sama Isa. Kalau Isa itu kurus, tinggi, kulitnya agak putih, wajahnya agak kayak orang habis kena cacar, ada totol-totolnya itu. Terus rambutnya sebahu dan jenggotnya agak panjang. Kemarin baru ketemu. Nah, itu gambarannya menurut hadis. Oke. Dan pengembara dalam arti mau berdakwah, menyebarkan kebenaran seperti Yesus. Yesus itu kan dunia jalan-jalan kemana-mana, tidak menetap sama murid-muridnya untuk mendakwahkan ajaran. Dan yang paling puncak adalah seperti Nabi Muhammad dalam hal kerendahan hatinya. Seorang panglima besar, seorang nabi yang disegani dunia barat dan timur, tapi dalam hidupnya sangat sederhana dan rendah hati. Itu Nabi Muhammad. Dan itu profil seorang yang etis. Karena Ghazali seorang sufi, maka disebut sufisme etik. Orangnya rendah hati, ridho, sabar, komunikatif, diajak ngomong enak, tidak terikat oleh dunia, sederhana dalam kesehariannya, mau menyebarkan kebenaran apapun resikonya, dan yang terakhir rendah hati. Semua itu nanti berakhir pada puncak, yaitu cinta pada Allah satu-satunya. Yang nanti kita lanjutkan tentang cinta ini minggu depan ketika membahas etika situasi dalam filsafat yang diawali sebenarnya dari tradisi Kristiani, inspirasinya. Kayak Ghazali ini kan tradisi Islam, jadi biar wawasan kita agak luas.